Hi everyone, Happy New Year. Gak kerasa banget kita udah di tahun 2021. Dan di tahun baru ini gue Aga bakal mulai untuk upload video di YouTube dan bakal ngebahas mostly di traveling dan baking slash cooking. So ini adalah video pertama gue yang ngomong di depan kamera kayak gini dan video ketiga di YouTube channel ini. Sesuai dengan judulnya, di video kali ini gue bakal ngebahas dan ngupas tuntas tips and trick gimana caranya bisa keluar negeri gratis. Yes, dari dua video gue sebelumnya itu adalah recap activity gue selama ada kegiatan simposium di Eropa, dan mungkin bisa dicek nanti langsung di videonya. Memang dari tahun 2016 ya cukup lama ya, sampai sekarang 2021, hampir 5 tahun videonya ada di archive gue, belum pernah gue share lagi. Jadi saat ini kesempatan gue buat bisa nge-share itu ke kalian semua, dan kali ini gue bakal ngebahas tentang simposium selama gue di Austria dan Germany. Oh ya, disclaimer, video ini bakal banyak ngebahas tentang perkuliahan, jadi mungkin teman-teman yang masih kuliah cocok buat nonton video ini. So di video ini gue bakal nge-highlight 3 poin penting yang gue lakuin untuk bisa dapetin kesempatan buat jalan-jalan ke luar negeri gratis. So without any further ado, langsung aja ke poin pertama, itu adalah set your goals. Gue udah gak asing lah ya sama kata-kata ini, dan gue ngebuktiin banget kalau set your goals itu hal yang penting juga buat kita bisa achieve apa yang kita pengen ke depannya. Gue gak bakal bisa dapetin cara atau tips and trick buat keluar negeri gratis ini kalau gak dimulai sama nentuin tujuan apa aja yang harus gue capai ke depannya. So ya, gue alumni Institut Pertanian Bogor, atau sekarang lebih dikenal dengan IPB University. Since the very first day gue nginjekin kaki di kampus itu, gue berharap banget dan bermimpi buat bisa keluar negeri secara gratis tanpa ada biaya dari orang tua ataupun dari dompet gue sendiri. Long story short, 1 year passed, gue jalan ke tahun kedua buat ngelaksanain kuliah di Fakultas Kehutanan IPB, dan disinilah perjalanan gue dimulai untuk bisa dapetin kesempatan ini. Oh ya, sebelum pindah ke poin selanjutnya, coba deh kalian ingat-ingat lagi, ada nggak sih achievement yang pengen kalian capai sebelum lulus dari kuliah? Dan apapun itulah, mau bikin event besar di kampus, atau jadi ketua BEM, atau ketua organisasi lainnya, dan mungkin achievement lain kayak jadi mahasiswa berprestasi mungkin. So dari sini kalian udah bisa mulai cek lagi, kayak mantepin lagi tujuan-tujuan itu biar bisa ke-achieve sebelum kalian lulus kuliah di tahun berapapun itu. Well, dari sini let's move on to the next point, research. Ya, ini udah kayak suatu hal yang wajib juga buat kalian lakuin untuk mendapatkan sesuatu yang kalian mau. So di tahun kedua kuliah, gue mulai mencari cara gimana sih biar bisa dapat kesempatan ini. Gue research di internet, nanya-nanya senior atau juga dosen, bahkan ke direktorat kemahasiswaan untuk cari informasi tentang organisasi-organisasi apa aja yang ada di IPB, khususnya di Fakultas Kehutanan, organisasi internasional khususnya, yang bisa memberangkatkan mahasiswanya ke luar negeri tanpa harus ada biaya dari pribadi. Dan at the time, I had zero experience keluar Indonesia, karena ya gue bukan dari keluarga yang tajir mampus yang kayak bisa keluar negeri setiap bulan atau setiap minggu gitu kan. Dan gue ngerantau dari Medan juga buat dapetin kesempatan ini, siapa tahu bisa lebih besar chance-nya. Dan turns out gue bisa dapat banyak informasi dari tahun kedua ini. Waktu itu sekitar tahun 2014, gue nemu nih satu organisasi di kehutanan yang namanya IFSA atau International Forestry Students Association, LCIPB atau Local Committee IPB, dan di sini adalah organisasi internasional khusus anak-anak kehutanan yang memberikan kesempatan buat teman-teman untuk bisa berangkat ke luar negeri dibiayai oleh organisasi ini atau dengan pendanaan sendiri. Setiap tahunnya IFSA World, jadi IFSA ini ada di 120 lebih negara dan dari beberapa kampus, selalu ngadain yang namanya simposium atau yang biasa dikenal dengan IFSS, International Forestry Students Symposium, tiap tahunnya dan di beda-beda negara. Well, gak cuma IFSS saja sih, ada beberapa program lain atau simposium lain kayak APRM atau Asia Pacific Regional Meeting, dan juga event-event lain yang berkaitan dengan organisasi atau berkaitan dengan kehutanan. Cuma pada saat itu di 2014, gue udah nguatin banget niat gue buat coba yang IFSS, karena diberangkatinnya agak jauh coy. Kadang ada yang ke Austria, ada juga yang ke Estonia dan negara-negara lain yang cukup jauh dari Asia gitu. Well, dari semua waktu yang gue luangin buat cari-cari informasi terkait IFSA ini, akhirnya itu worth it. Gue bisa mulai daftarin diri gue ke program IFSS ini untuk seleksi delegasinya.
So what I'm trying to say here is, coba deh kalian yang masih duduk di bangku perkuliahan, coba cari at least tanya-tanya senior kalian atau teman-teman kalian tentang chance buat bisa ada student exchange mungkin, atau delegasi-delegasi event tertentu mungkin. Dan gue yakin ada juga fasilitas dari kampus kalian, mungkin seperti ya direktorat kemahasiswaan kalian, mungkin bisa ditanya-tanya informasi terkait dengan hal ini. Atau mungkin kalau misalnya berani, ya udah tanya aja langsung ke dosen-dosen kalian. Di situ juga pasti akan dapat at least informasi yang sedikit lah untuk bisa membawa kalian mendapatkan apa yang kalian pengen di kampus kalian gitu. Jadi ya coba-coba aja selagi gratis dan worth it ke depannya. Selanjut ke poin terakhir, yaitu poin ketiga, just do it. Oke, balik lagi gue cerita di tahun 2014 itu gue mulai nih ngedaftar buat IFSS. Waktu itu buat tahun 2015 dan diberangkatinnya ke Philippines. Di situ gue mulai daftar dan ikutin segala proses seleksinya, dan kebetulan sayangnya gue belum lolos pada saat itu. Well, at that point gue ngerasa agak down sih, karena ngerasa kayak gak capable buat bisa bersaing dengan teman-teman yang luar biasa, mungkin lebih oke dari gue. Dan juga pasti banyak kan orang-orang yang pengen ke luar negeri gratis gitu kan, jadi persaingan juga cukup ketat waktu itu. Dan ya udah, akhirnya gue jadiin aja nih pembelajaran, mungkin kedepannya gue bisa lebih baik dan mungkin bisa dapat chance yang lebih oke juga gitu. So di tahun 2015, tahun selanjutnya itu gue sempat ikut juga simposium di Kuala Lumpur, Malaysia. Tapi kali ini dari organisasi ITTO atau International Tropical Timber Organization, dan nama event itu ITTC atau International Tropical Timber Council. Dan gue berangkat sama rekan gue yang dari Fakultas Kehutanan juga, Muti. Dan di situ kita ke Kuala Lumpur juga biaya sendiri sebenarnya, tapi ada beberapa hari yang di cover sama tim organisasinya. Itu juga nggak cuma berdua perwakilan dari Indonesia. Selain gue sama Muti, ada juga Sekar namanya dari Kehutanan UGM. Oke, di tahun yang sama 2015 gue coba lagi program IFSS yang sebelumnya diberangkatkan ke Philippines, dan untuk IFSS 2016 itu diberangkatkan ke Vienna, Austria. Dan gue makin excited dong, siapa tahu gue bisa ikut dan bisa lolos kan, dan langsung berangkat ke Eropa, coy, keluar benua Asia. Kayak oh my god, I have to get this gitu kan. Tanpa berpikir panjang lagi, gue ikutin lagi tuh seleksinya dari awal, dari daftar, kumpulin essay, dan present essay-nya itu ke beberapa juri. Ada juri dari dosen juga, dosen Fakultas Kehutanan, dan beberapa senior dari IFSA yang udah berpengalaman mengikuti program IFSS ini gitu. Dan setelah beberapa hari mengikuti seleksi, alhamdulillah banget gue dapet email dari IFSA LCIPB, dan gue lolos dan jadi delegasi untuk ke IFSS 2016 di Vienna, Austria. Well, di email itu kelihatan banget kalau itu bukan tahap terakhir kita buat bisa berangkat ke Austria, tapi ada lagi tahap yang lebih ribet ke depannya. Jadi ya IFSA LCIPB nggak cuma milih satu orang, tapi dua. Jadi gue sama rekan gue lainnya, itu dari Fakultas Kehutanan juga, Mei namanya. Kita harus berusaha lebih keras lagi, karena setelah dari seleksi ini kita harus bisa fundraising sendiri untuk mendapatkan support, mau itu dana ataupun barang-barang yang kita bisa pakai nanti ke simposium ini. Jadi kurang lebih 6 bulan atau setengah tahun lebih kita itu benar-benar fokus buat fundraising ke beberapa instansi terkait yang ada background kehutanan, dan beberapa instansi lain yang di luar kehutanan juga, untuk bisa dapetin dana yang kita pengen gitu. Dan waktu itu kita harus ngebayar tiket akomodasi pesawat sendiri, itu kurang lebih PP 15 juta rupiah, dan harus bayar fee di acara atau di IFSS 2016 itu ke panitia yang ada di Austria. Itu kalau nggak salah satu orangnya 4.500.000-an atau sekitar segitulah. Dan total dana yang harus kita cari itu ya roughly 40-50 juta. Dan alhamdulillahnya di 6 bulan atau setengah tahun lebih itu kita dapet nih dana yang kita harapkan untuk bisa ngecover semua expenses kita dari Jakarta ke Vienna, Austria. Dan dari situ gue nyadar dari semua proses seleksi ini, yang paling susah itu ada di fundraisingnya, coy. Jadi one thing for sure, balik lagi ke tujuan dan niatnya apa, yakin deh bisa kejalanin semuanya dengan lancar. Ya walaupun gak lancar-lancar amat gitu ya. Oke, datanglah di hari keberangkatan kita, itu di bulan Agustus tahun 2016. Gue lupa tanggal berapa, mungkin 5 atau 6 Agustus.
Dan gue sama Mei di hari itu berangkat ke Vienna, Austria, transit di Amsterdam dengan maskapai KLM. Dan kita juga nggak berdua doang dari Indonesia, ada juga Tia sama Sigit dari IFSA LC UGM. Wah, dimulai dari hari keberangkatan ini adalah hari pertama yang kita ngerasain tanggung jawab kita banyak dan besar banget buat bisa ngerepresentasiin IPB, terutama IFSA LC IPB dan juga instansi-instansi yang udah nge-support kita. Jadi kita bukan kayak liburan luar negeri yang leyeh-leyeh gitu, enggak, sama sekali enggak. Jadi ini kita ke simposium dan alhamdulillahnya para panitianya itu memperbolehkan kita bahkan memasukkan program jalan-jalan juga di simposium itu gitu. Jadi hampir tiap hari kita tuh hopping ke beberapa tempat dan ke beberapa hutan yang ada di Austria. Well, untuk video lebih lengkapnya tentang excursion kita dan perjalanan kita selama di Austria dan Germany, itu bisa cek langsung 2 video gue terakhir yang gue upload sebelumnya. Dan setelah perjalanan, aduh ada suara kucing nih. Ya, Well, setelah perjalanan kurang lebih 2 minggu atau hampir 3 mingguan, kita balik lagi ke Indonesia dan kita harus kerjain LPJ, laporan pertanggungjawaban, untuk dikirimkan ke beberapa instansi yang udah nge-support kita melalui dana ataupun barang yang kita bawa ke Austria. Dan dari situ kurang lebih pengalaman yang bisa gue share ke kalian. Jadi kalau kalian udah ada tujuan yang sama nih, kayak gue pengen keluar negeri gratis, boleh deh mulai cari di internet atau mungkin tanya ke senior kalian atau tanya ke dosen atau mungkin ke direktorat kemahasiswaan buat make sure ada apa enggak sih program-program yang lagi jalan saat ini. Ya gue tahu lagi pandemik di tahun 2020 kemarin, gue berharap di 2021 ini udah lebih baik dan bisa terbuka lagi kesempatan buat mengirimkan delegasi kampus untuk ke luar negeri. Oh ya, dan organisasi yang gue tahu yang besar hampir ada di setiap kampus di Indonesia itu IASEC. Mungkin kalian bisa coba cari informasi di situ. Linknya bakal gue attach di kolom deskripsi. Dari situ kalian bisa mulai cari-cari tahu tentang program ini. Well, semoga video ini bisa membantu dan memberikan motivasi lebih lagi kepada kalian untuk mencapai tujuan-tujuan yang kalian pengen ke depannya. Thank you so much you guys yang udah stay di akhir video ini. Dan kalau misalnya kalian masih ada pengen tahu dan kepo terkait dengan kegiatan gue kemarin di FS 2016, kalian bisa aja langsung DM di Instagram gue @agagraha atau komen di kolom bawah. Oke, sampai ketemu di video selanjutnya dan see ya.